Di Sumatera Utara, tepatnya berada di Kabupaten Labuhan Batu, Kota Rantau Prapat, terdapat sebuah institusi pendidikan tinggi yang tak hanya mengedepankan ilmu, tetapi juga kreativitas, mandiri, dan berwirausaha. Mari kita jelajahi Universitas Labuhan Batu, tempat di mana kolaborasi membawa kita menuju unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Rikawati Harahat SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 Merbau, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3, Universitas Labuhan Batu tahun 2023. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning yang menuntut siswa lebih aktif, terampil dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan dapat menuangkan ide-ide dalam pembelajaran. Duduk siap, gerak. Belum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Pada ibu guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya apa ini? Selanjutnya kita melaksanakan menyanyikan lagu nasional dulu. Pada Mary, silakan. Teman-teman silakan berdiri. Bangga Pancasila, 1, 2, 3, ya. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
materi kita yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Namun pada kesempatan ini Ibu akan mengambil materi yang berjudul barisan aritmatika. Kenapa kita harus mempelajari barisan aritmatika ini? Karena sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya untuk menghitung bunga majemuk, anuitas, pertumbuhan, dan peluruhan. Apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep barisan aritmatika dengan baik. Kemudian, peserta didik dapat menyelesaikan soal kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita barisan aritmatika, maka Ibu ingin mengingatkan pelajaran kalian waktu SMP yang berkaitan dengan barisan aritmatika ini, yaitu pola bilangan. Masih ingat kata pola bilangan? Katanya dulu, belum artinya. Ya, masih oke, masih ingat. Kalau pengertiannya, masih ingat tidak? Nah, pola bilangan sudah dipelajari di SMP katanya ya. Maka lihat ke layar pola bilangan. Amati gambar berikut dan lanjutkan pola bilangannya. Untuk gambar yang pertama, lingkarannya ada berapa? 2. Maka pola yang pertama adalah 2. Untuk gambar yang kedua, lingkarannya ada berapa? 4. Maka pola yang kedua adalah 4. Kemudian, gambar yang ketiga, lingkarannya ada berapa? 6. Maka pola yang ketiga adalah 6. Kemudian, gambar yang keempat, lingkarannya ada 8. Maka pola yang keempat adalah 8. Jika kita lanjutkan gambar berikutnya, ada berapa jumlah lingkarannya? 10. Maka pola yang kelima itu adalah 10. Maka dari sini dapat kita lihat pola bilangannya, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka dia membentuk pola bilangan. Nah, pola bilangan ini nantinya akan berkaitan dengan materi kita, yaitu barisan aritmatika. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu pola bilangan dari gambar yang sudah ditampilkan? Siapa yang bisa? Iya, silakan, Sapri. Pola bilangan adalah susunan beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Iya, susunan beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, lihat kembali ke layar. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola ini nantilah yang akan kita lakukan dengan barisan aritmatika. Sampai di sini paham mengenai pola bilangan? Baik. Untuk berikutnya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita mengenai barisan aritmatika. Ya, pada video pembelajaran ini, Ibu minta kalian untuk mengamati, ya, mengidentifikasi apa saja yang kalian temukan pada video tersebut, ya, dan nanti Ibu akan tanya satu persatu siapa yang dapat menyebutkan apa yang kalian temukan pada video pembelajaran yang disajikan. Baik, perhatikan ke layar. Selamat pagi Anda semua. Apa kabar Anda sekalian? Sudah diamati, sudah diidentifikasi? Sudah. Nah, dari video tersebut, dapatkah kalian menemukan apa saja yang ada dalam video tersebut? Silakan tunjuk tangan. Pertambahan harga tiap 1 km selanjutnya adalah Rp7.000. Tambah harga pada kilometer selanjutnya adalah Rp7.000. Bagus. Kemudian siapa lagi tadi nak? Derby, silakan. Jarak bandara ke rumah adalah 15 km. Iya, jarak bandara ke rumah adalah 15 km. Kemudian siapa lagi nak? Oke, silakan Jody.
Berapa ongkos taksi yang dibayar? Iya, berapa ongkos taksi yang dibayar? Karena dia kan mau pulang, ya kan? Dari jalan ke rumahnya. Kemudian siapa lagi, Nak? Oke, silakan. Ongkos taksi 1 kilometer pertama adalah Rp8.000. Ya, ongkos taksinya 1 kilometer pertama adalah Rp8.000. Nah, Ibu sajikan kembali videonya, silakan semua melihat ke layar. Apa tadi rumus barisan aritmatika? N sama dengan N kurang 1 kali B. Ya, N sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Apa itu N? Yang ke N, iya kan? Apa itu A? A itu adalah suku pertama atau 1, ya kan? Kemudian apa itu B? Beda. Beda atau selisihnya, ya. Nah, maka untuk pembelajaran berikutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya tadi sudah Ibu share lewat grup WA. Nah, nanti kalian akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik. Jadi di lembar kerja tersebut ada beberapa soal yang untuk kalian selesaikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Ya. Nanti setelah kalian kerjakan, diskusikan, maka nanti kalian presentasikan dan kelompok lain memberikan tanggapan ataupun pertanyaan ataupun masukan kepada kelompok yang sedang presentasi. Nah, setelah itu nanti kalian membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Paham? Nah, sekarang Ibu beri kesempatan dengan tertib untuk menyusun kelompoknya sesuai dengan yang sudah dibagikan pada grup WA. Silakan. Kalian dipersilakan untuk mendiskusikan soal yang ada dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan. Satu apa yang diketahui, Nak? Satu sama dengan 400. Ya, bagus. Kenapa dia satu itu? Soalnya dipanggil. Produksi pada tahun pertama. Apa tadi Raffi? Produksi pada tahun pertama. Iya, produksi pada tahun pertama ya 400. Berarti U1-nya 400. Buat dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru langkah-langkah penyelesaiannya ya. Ada dari buku paket contoh-contohnya, bisa dilihat dari bahan ajarnya juga. Nah iya, jangan lupa tuliskan nama kelompoknya di LKPD-nya. Kira-kira yang nomor 1 apa yang diketahui, Nak? Nomor 1 soalnya apa? Hasil produksi, coba baca. Hasil produksi suatu pabrik bertahun mengikuti aturan barisan aritmatika. Apa yang diketahui dari soal nomor 1? U1. Apa U1-nya? 400. Kenapa U1 itu 400? Soalnya apa U1-nya? Karena hasil produksi satu pabrik per tahun mengikuti aturan kerja. Hasil produksi pada tahun pertama ya 400. Kemudian apa yang diketahui lagi? U4. Berapa U4? 50. Kemudian apa yang ditanyakan? B. Kemudian B dan U20 ya. Tidak bisa menentukan U20-nya pakai rumus barisan aritmatika. Apa rumus barisan aritmatika tadi? Sudah selesai mencari B-nya? Berapa sudah satunya?
Berarti sekarang kalian mencari apa? Suku ke 20. Iya, suku ke 20. Menggunakan rumus. Iya, balasan aritmatika. Berarti disubstitusikan semua N yang ada di ruas kiri dan ruas kanan dengan 20. Iya, silakan dicoba. Di sini di rumusnya N-nya ini dimasukkan 20 kurang 1, baru jadi 19, bukan N-nya yang 19 ya. N-nya 20 sama dengan A-nya 400 tambah N kurang 1 kali D, berarti 20 kali 40 gitu ya nak, diperbaiki yang salah ya. Kalau apa lompat dia ya? Iya. Satu itu lompat ya, karena dia per 2 bulan ya. Berarti bedanya itu dari B sama dengan 50.000 per 2 bulan gitu ya seharusnya ya. Iya. Kemudian apa lagi yang diketahui nak? Awal bekerjanya ya. Awal bekerjanya berapa? Bulan berapa? Bulan Juli 2004. Kemudian yang ditanya apa? Pasti yang diketahui dari soal nomor 2 bisa dijelaskan sama ibu? Satunya Satunya diketahui. Apa? Berapa satunya? 1,800. Kenapa kalian sebut itu satu? karena mendapatkan gaji pertama. Oh, karena dia mendapatkan gaji pertama, maka kalian misalkan dia dengan satu. Kemudian apa lagi? B-nya itu 50.000 rupiah 50.000 setiap bulan atau gimana? setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan ya, berarti tidak setiap bulan dia. Itu kenaikan gaji dia ya. Berarti dia naik gaji setiap 2 bulan sekali, bukan setiap bulan ya. Jangan salah nanti dalam menentukan rumusnya ya. Sudah dipindahkan semua nak ke dalam buku atau ke LKPD-nya? Sudah, supaya kita presentasikan ya. Baik, Ibu silakan kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mana ini kelompok 1? Oke, silakan. Siapa yang akan memberikan materinya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembahasan soal nomor 1. Saya Nadifa Kurnia Utami selaku moderator. Dan saya Najwa Wijaya selaku pembahas. Saya Ria Eka Wardani selaku jawab pertanyaan. Saya Muhammad Pratama Rambe sebagai ketua kelompok, dan terakhir Saya Lutfi Salut Fardan sebagai juru tulis pertanyaan. Di sini kami akan membahas soal nomor 1 yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Najwa Wijaya. Kepada Najwa Wijaya kami persilahkan. Hasil produksi suatu pabrik per tahun mengikuti aturan barisan aritmatika. Produksi pada tahun pertama sebanyak 400 unit dan produksi pada tahun keempat sebanyak 520 unit. Tentukan pertambahan produksi tiap tahunnya, kemudian tentukan pula banyak produksi pada tahun ke-20. teman-teman. Di sini bisa kita lihat nomor pertama yaitu diketahui A atau 1 sama dengan 400 dan 4-nya yaitu 520. Yang ditanya adalah B atau kenaikan atau selisih dari semua 1 sampai 4. Ya. Dan B yang ditanya adalah U20. Penyelesaiannya yaitu UN sama, kita menggunakan rumus yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, yang mana kita untuk mencari B kita masukkan dulu U4 yaitu 400 ditambah 4-nya dari N ini 4 dikurang 1 dikali B sama dengan 520. 400 ditambah 4 kurang 1 3
dikali B sama dengan 520. 3B untuk mencari B-nya, 3B 400 dipindah luas menjadi. Dari penyampaian tadi, adakah yang teman-teman yang ingin bertanya? Kenapa pertambahan produksi setiap tahun dimisalkan dengan B? Seperti yang kita ketahui bahwa beda atau B adalah selisih tiap dua suku yang berurutan. Maka kalimat pertambahan produksi setiap tahun adalah selisih dari produksi tahun kedua dengan satu, tahun keempat dengan ketiga, dan seterusnya. Karena beda adalah selisih tiap dua suku yang berurutan. Beda adalah ada lagi nak yang mau menanggapi, memberi masukan dengan hasil kerja yang sudah dilakukan. Sana sudah benar ya, aku yang tambahannya satu yaitu 100, yaitu 450, kemudian D-nya sudah benar, sudah dapat 20. Baik, untuk soal yang nomor 2, Ibu minta untuk kelompok yang ini untuk kelompok 2. Sudah selesai tadi soal nomor 2 kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembahasan soal nomor 2. Saya Reva Dwawina sebagai moderator, dan saya Reni Rahayu Harahap sebagai pembawa materi. Saya Rahmadia juga sebagai penjawab pertanyaan. Saya sebagai Haidil Alia sebagai pencatat materi. Baiklah, di sini kami akan langsung membahas soal nomor 2 yang akan dibawakan oleh teman kami, yaitu Reni Rahayu Harahap. Kepada Reni kami Baik, saya akan menjelaskan pembahasan dari soal nomor 2, yaitu sini diketahui pusatnya adalah 1.800.000, B-nya adalah 50.000, di mana B itu adalah beda atau selisih per 2 bulannya. Ditanya, gaji yang diterima pada bulan Januari 2005. Nah, misalkan U1 itu sama dengan bulan Juli tahun 2004, U2 sama dengan bulan September 2004, U3 sama dengan bulan November 2004, dan U4 sama dengan bulan Januari 2005. Maka UN-nya itu adalah, yaitu rumus dari UN itu A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, U1 kan sudah diketahui yaitu 1.800.000. Maka untuk U2-nya A ditambah B. Mengapa? Itu karena 2 itu N dikurang 1, yaitu 2 dikurang 1, hasilnya 1 dikali B sama dengan 1B, maka 150.000. Maka U4-nya itu 1.950.000. Maka gaji yang diterima pada bulan Januari 2005 adalah sebesar Rp1.950.000. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ada yang kurang mengerti, maka kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan. Pada bulan keberapa ia pertama sekali mengalami kenaikan gaji? Baik, kami akan meminta waktunya untuk menjawab pertanyaan dari rekan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan Putih di kelompok 3. Ia pertama kali mengalami kenaikan gaji pada 2 bulan berikutnya, yaitu bulan 9 2004, karena gaji pertama milik di bulan 7
Maka 2 bulan berikutnya yaitu bulan 9 lah, ia menerima kenaikan gajinya pertama sekali. Dia mengalami kenaikan gaji untuk pertama kali itu adalah pada bulan 9 karena kenaikan gajinya itu diterimanya per 2 bulan sekali, bulan per bulan ya nak. Nah, maka dimisalkan di sana keduanya adalah bulan September ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya Vina Beatisa dari kelompok 3 yang bertanya. Pada pemisalan, kenapa U2-nya bulan 9, kenapa tidak bulan 8? Berikan alasannya. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Revina Dwiatika. Jawabannya yaitu karena kenaikan gajinya setiap 2 bulan sekali. Maka kalau ia gajian pertama bulan Juli, maka gajinya akan naik pada bulan September. Sehingga dimisalkan U2-nya bulan 9. Dan begitu seterusnya untuk 2 bulan sekali. Dimisalkan U3 bulan November dan U4 bulan Januari. Ya, jadi kan tiap 2 bulan sekali gitu kan ya, bukan tiap bulan. Ya, lagi coba ditanya dulu, ada yang bertanya? Apakah teman-teman ada yang belum bertanya kembali? Terima kasih. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kita beri aplaus untuk kedua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari sini ibu lihat anak-anak ibu semua sudah paham, sudah mengerti untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika, ya. Nah, maka ini harus diingat soal ceritanya dipahami lalu dimodelkan ke dalam bentuk matematika. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, ibu minta satu orang untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan coba Nadifa, apa yang kamu ketahui dari pembelajaran kita hari ini? Silakan itu kesimpulannya. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya yang saya dapat yaitu pertama, dengan menggunakan rumus umum barisan aritmatika, kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat memahami pengertian barisan aritmatika. Yang ketiga, dapat menemukan rumus suku ke N barisan aritmatika tersebut. Yang keempat, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap antar dua suku beraturan. Dan yang kelima, rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B, di mana UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama ataupun 1, dan B sama dengan beda atau selisih. Iya, bagus. Maka kesimpulan pembelajaran kita kaitkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Ya, masalah itu adalah soal cerita yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Kemudian apa tadi? Dapat mendefinisikan apa itu barisan aritmatika. Ya, maka ibu punya 3 buah soal untuk kalian kerjakan. Soalnya dikerjakan individu
silakan ambil kertas selembar. Waktunya hanya 1 soal 1 menit ya. Akan diikuti. Terpaksa nanti kalau gitu banyak kelompok. Hitungan ketiga sudah selesai semua ya, dikumpulkan kepada sebuah kelompoknya. Dihitung mulai dari 1. Dua. 3, ya silakan ke kelompoknya. Ke kelompoknya saja diterangkan. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kamu anggap sulit? Apa yang kalian anggap sulit? Apakah menerjemahkan soal di dalam rumus? Apa yang kalian anggap sulit? Apa? Menerjemahkan soal cerita ke dalam model matematika. Kemudian apa yang harus kita lakukan jika kita sulit untuk memahami atau memodelkan soal cerita tersebut ke dalam model matematika? Apa upaya kita? Apa upaya kalian? Bertanya terus. Berlatih yang lebih banyak, iya kan? Berlatih yang lebih banyak untuk soal konteks. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya materi kita adalah deret aritmatika. Jadi Ibu harapkan kalian agar membaca dan membuka buku mengenai deret aritmatikanya di rumah. Maka pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Kami mengucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan doa. Pada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Guru siap? Gerak. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak.